Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah Filansari dengan NIM 53020220033 dan video ini saya rekam di Dusun Ngasem Tanggung, Desa Randulawang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, tepatnya di Masjid An-Nur pada saat perayaan Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Idul Adha adalah momentum spiritual yang sangat penting bagi umat Islam. Ia bukan sekedar hari raya penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momen untuk merenungi kembali hakikat hidup, ketundukan kepada Allah, serta tanggung jawab sosial dan moral manusia di dunia ini. Nah, melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha, khotbah, dan penyembelihan kurban sambil merefleksikan makna terdalam dari ibadah kurban dalam perspektif tafsir modern dan kontemporer. Sejak pagi hari, masyarakat Dusun Ngasem Tanggung mulai berdatangan ke depan masjid dengan penuh antusias. Mereka menunaikan sholat Idul Adha bersama sebagai bentuk ketundukan kolektif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 menegaskan, "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekufu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Dalam tafsir Hasan Hanafi, ayat ini menuntut pemahaman ibadah secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek ritual tapi juga sosial. Artinya, hidup dan mati seseorang muslim harus diabdikan untuk kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Nah, kemudian setelah melaksanakan sholat, saya duduk dengan benar dan mendengarkan khutbah dengan seksama. Dalam khutbah yang saya dengarkan, khatib menyampaikan pesan mendalam bahwa manusia adalah makhluk yang kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hina, penuh dosa, dan hanya bertanggung pada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dapat berharap keselamatan dunia dan akhirat darinya, dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita nantinya. Pesan ini selaras dengan semangat kurban, sebuah bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pendekatan Nasir Hamid Abu Zaid, pesan spiritual seperti ini tidak berhenti pada teks khutbah atau ayat, melainkan harus dibaca dalam konteks sosial. Kurban adalah simbol, dan simbol itu menuntut realisasi, melepaskan ego, menyadari keterbatasan diri, dan bertanggung jawab atas tindakan kita di dunia. Kurban bukan hanya soal menyembelih, tetapi menyembelih diri, ego, keserakahan, dan kesombongan. Kemudian teman-teman, setelah khutbah, pelaksanaan kurban pun dimulai. Mohon maaf dikarenakan durasi video yang saya berikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, mungkin karena kurangnya video saya ambil pada saat itu karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Setelah khutbah, kemudian kurban pun dimulai. Hewan-hewan kurban disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan darahnya menjadi saksi atas ketulusan niat para sohibul kurban.
Dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 2 Allah berfirman, "Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Menurut Hasan Hanafi, ayat ini bukan hanya instruksi ritual, tetapi juga ajakan untuk membentuk peradaban yang adil, karena kurban adalah bagian dari distribusi kekayaan yang berkeadilan. Bagi Abu Zaid, berkorbanlah adalah ajakan menafsirkan ibadah secara aktif dan membebaskan, bukan pasif. Kita diminta menyembelih bukan sekedar hewan, tetapi sikap individualistik, hedonistik, dan eksklusif yang menjauhkan manusia dari makna sosial Islam. Kemudian, daging kurban lalu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah bentuk nyata empati sosial dan penegasan bahwa Islam hadir untuk menegakkan keadilan sosial. Dalam masyarakat modern yang diwarnai oleh ketimpangan, kelaparan, dan kesenjangan ekonomi, kurban menjadi simbol solidaritas dan pemerataan. Kurban harus menjadi cara untuk menghidupkan semangat berbagi, memperkuat ukhuwah, dan menjawab persoalan-persoalan nyata umat seperti kemiskinan, pengungsi, dan eksploitasi lingkungan. Inilah makna kontekstual kurban menurut tafsir modern, yaitu menegaskan bahwa ibadah bukanlah aktivitas yang terlepas dari realitas sosial. Kurban adalah momentum untuk membersihkan jiwa dan nafsu, sekaligus untuk memperbaiki dunia dari ketidakadilan. Dengan pendekatan tafsir modern, kita tidak sekedar membaca ayat, tetapi menghidupkan maknanya dalam kehidupan. Jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya demi ketaatan, maka hari ini kita harus rela mengorbankan ego, waktu, harta, bahkan kenyamanan kita demi kemanusiaan. Mari jadikan kurban sebagai etos hidup muslim modern, penuh kasih, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang selamat dunia akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.